Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Nuruta mau menjelaskan, mereview, merangkum materi dari mata kuliah manajemen produksi yang telah dilalui pada semester ini, dan presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen produksi. Langsung aja, yang pertama yaitu dengan pembahasan ruang lingkup manajemen produksi. Yang kedua yaitu ada perencanaan dan jenis-jenis produksi. Yang ketiga ada proses produksi. Yang keempat yaitu ada strategi manajemen produksi. Yang kelima yaitu ada tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Yang keenam ada manajemen biaya produksi. Yang ketujuh ada analisis kelayakan produksi. Yang ke-8 ada pengelolaan resiko produksi. Yang ke-9 yaitu ada etika dalam manajemen produksi. Dan yang terakhir itu ada manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Langsung saja masuk yang materi pertama, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen produksi. Dalam ruang lingkup manajemen produksi itu ada apa saja ya? Yang pertama yaitu ada proses transformasi. Karena namanya produksi itu kan hasil dari pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang pertama yaitu proses transformasi ini yaitu mengonversi input menjadi output melalui serangkaian kegiatan produksi. Terdiri dari, pertama, input ini ada bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan informasi. Ini termasuk input dari sebuah produksi. Yang selanjutnya ada proses, langkah-langkah produksi yang melibatkan input. Jadi setelah ada inputnya itu ada sebuah proses untuk menjadikan yang terakhir yaitu ada output, yaitu produk atau jasa yang dihasilkan. Ini melalui tiga tahap ini, yaitu ada input, proses, dan output. Ini dinamakan sebuah kegiatan produksi atau transformasi dari barang yang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Selanjutnya yaitu ada fokus manajemen produksi, itu ada 5, yaitu 5P biasa disebut. Yang pertama ada people, itu manusia. Ya, apa maksudnya di sini? Yaitu manusia di sini untuk sebuah mengelola tenaga kerja untuk memaksimalkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, yang untuk digunakan untuk membangun tim yang efisien dan terampil. Yang kedua ada plan, itu pabrik. Dalam sebuah produksi itu pasti ada sebuah usaha atau pabriknya, itu digunakan untuk mengelola sebuah fasilitas produksi untuk memastikan operasi yang lancar dan efisien. Untuk apa? Untuk memaksimalkan penggunaan peralatan dan infrastruktur yang ada. Yang ketiga ada proses, itu memperbaiki proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, mengadopsi praktek terbaik dan teknologi terbaru. Jadi proses di sini untuk mencari yang kualitasnya baik dan menggunakan teknologi yang efisien, jadi lebih hemat. Yang keempat yaitu ada produk. Di sini yaitu mengelola siklus hidup produk dari pengembangan hingga penghentian untuk menjaga kualitas produk dan respon terhadap permintaan pasar. Yang terakhir ada planning, itu nomor 5, yaitu perencanaan. Dalam fokus manajemen produksi pasti ada perencanaan, yaitu untuk mengelola rantai pasokan dan jadwal produksi guna memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi yang tepat waktu. Selanjutnya itu ada keputusan manajemen produksi. Dalam keputusan manajemen produksi itu yang pertama ada penentuan kapasitas produksi. Dalam manajemen produksi itu kapasitas itu penting sekali, karena bagaimanapun kita harus mengetahui kemampuan dari produksi yang bisa kita hasilkan dalam sebuah
usaha guna untuk memenuhi permintaan pasar. Kedua, ada penjadwalan produksi harian dan mingguan. Ini sebuah keputusan yang penting juga, karena produksi itu harus mengetahui hari ini sehari itu harus mencapai target berapa, dan mingguan ini harus sampai berapa, apakah memenuhi atau tidak. Yang ketiga itu ada pengelolaan persediaan bahan baku dan produk jadi dalam manajemen produksi itu penting keputusan untuk mengelola dari bahan baku maupun barang jadi yang telah hasil dari produksi itu harus penting dikelola, karena kalau bahan baku sulit dicari itu akan berdampak ke produk jadi juga. Yang keempat ada pemilihan teknologi dan peralatan produksi. Pemilihan teknologi dan peralatan produksi ini keputusan yang berkaitan dengan efisiensi dalam pada saat proses produksi. Jadi ketika teknologi pun yang digunakan memadai dan peralatan produksi itu bagus atau sesuai standar, itu akan mempercepat dari proses produksinya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah perencanaan tenaga kerja dan pengelolaan kinerja. Dalam keputusan manajer pasti ada perencanaan tenaga kerja, berapa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan produksi ini, apakah kecil, besar atau banyak, itu tergantung dari kuantitas produksi dan besarnya sebuah usaha. Dan pengelola kinerja, jelas ini harus dipantau SDM yang ada pada produksi ini, apakah kinerjanya itu bagus atau tidak, itu selalu dipantau dan ada targetnya pastinya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan dan jenis-jenis produksi. Yang pertama itu definisi, tujuan, dan fungsi perencanaan. Definisi perencanaan produksi adalah sebuah proses merencanakan kegiatan produksi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Jadi tujuan dari perencanaan pada produksi ini, tujuannya yaitu untuk produksinya itu menghasilkan dengan biaya rendah, yang efektif dan efisien, dengan hasil yang bisa maksimal dari penggunaan sumber daya yang dipunyai. Tujuan dari perencanaan produksi yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi sumber daya dari sumber daya manusia, sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan itu dioptimalkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi tujuan dari perencanaan ini untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan meningkatkan produktivitas yang berdampak pada hasilnya nanti. Yang ketiga yaitu ada meminimalkan biaya produksi. Jadi biaya produksi dari pada saat perencanaan ini tujuannya biaya produksi itu bisa ditekan, tidak membludak karena sudah direncanakan dengan baik. Yang keempat yaitu memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan. Jadi adanya perencanaan produksi ini bisa memastikan ketersediaan produk di pasar. Apakah permintaannya segini, maka ketika direncanakan itu tahu bagaimana keadaan di pasar itu, apakah membutuhkan banyak atau sedikit, atau bagaimana, itu akan mempengaruhi dari produksi yang dihasilkan pada sebuah perusahaan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan produksi. Yang pertama yaitu bisa mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Jadi ketika menggunakan perencanaan produksi itu bisa mengetahui apakah pada sumber daya manusianya atau modalnya atau sumber daya dari segi alat dan lain itu bisa diidentifikasi, apakah kekurangannya atau kebutuhannya di mana, ini nanti disesuaikan. Yang kedua itu menentukan jadwal produksi. Jadi fungsi perencanaan ini perusahaan bisa memiliki jadwal produksi yang tepat dan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang ketiga itu mengkoordinasikan aktivitas produksi. Jadi ketika sudah direncanakan itu sudah jelas job
job tugas atau dari sebuah karyawan itu udah tahu apa yang harus dilakukan karena sudah direncanakan, ini bagian ini, itu bagian itu sudah jelas. Selanjutnya yaitu mengantisipasi dan mengatasi masalah produksi. Fungsi perencanaan produksi ini yaitu meminimalkan resiko yang terjadi pada saat kegiatan produksi berlangsung. Yang kedua itu ada jenis perencanaan produksi. Yang pertama itu melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah perusahaan fokus pada pembuatan satu produk yang ditangani oleh satu individu atau tim karyawan. Jadi fokus pada satu produk saja. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan perencanaan produksi batch. Ini kegiatan ketika barang diproduksi dalam kelompok, bukan secara individu, atau produksi berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Jadi per batch ada batch 1, batch 2, ini dikeluarkan secara bertahap. Yang ketiga itu melakukan metode dengan permintaan. Ini didorong oleh permintaan konsumen dengan aliran unit yang kontinu, yaitu terus melalui jalur produksi dan distribusi. Jadi produksinya mengikuti dari permintaan yang ada. Selanjutnya yaitu melakukan metode produksi massal. Ini apa maksudnya? Yaitu ini cocok untuk produksi barang dalam skala besar dan waktu yang singkat, seperti perusahaan-perusahaan besar, Indofood dan Unilever itu menggunakan cara produksi massal. Selanjutnya itu melakukan metode proses manufacturing berkelanjutan. Ini maksudnya yaitu terlihat dari aliran bahan yang terus-menerus melalui jalur produksi. Jadi langsung, tidak ada jeda. Jadi ketika produksi ini dilanjutkan ini, itu berkelanjutan prosesnya. Yang ketiga itu ada tahapan dan mekanisme perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produksi itu yang pertama biasanya pengumpulan data. Mengumpulkan data ini yaitu mengumpulkan informasi tentang permintaan pasar, kapasitas produksi, dan sumber daya. Ini harus cermat karena akan mempengaruhi produksi yang akan dijalankan. Yang kedua ada peramalan permintaan atau forecasting. Ini menganalisis tren pasar untuk memperkirakan permintaan masa depan. Apakah pada masa depan itu permintaannya meningkat atau cenderung turun atau stagnan, itu bisa diramalkan dan sebagai sebuah perencanaan produksi. Yang ketiga itu penentuan kapasitas. Menentukan kapasitas produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Jadi kapasitas ini ditentukan agar dapat bisa diproduksi atau batas dari produksinya itu segitu. Yang keempat itu ada penjadwalan produksi. Menentukan jadwal produksi berdasarkan kapasitas dan permintaan. Kapasitas produksinya hanya sekian, itu harus disesuaikan dengan yang bisa diproduksi, dan permintaan yang ada di pasar itu harus sesuai. Yang kelima yaitu pengendalian produksi. Itu bisa memantau dan mengendalikan pelaksanaan rencana produksi untuk mencapai tujuan. Jadi setelah semua direncanakan, itu harus ada pengendalian agar agar dilaksanakan dengan sesuai apa yang direncanakan. Itu tujuannya. Yang selanjutnya ya ada mekanisme perencanaan produksi. Itu ada 3. Ada perutan, ini routing. Ini ada sebuah penentuan urutan jalur rute pekerjaan yang terinci, yang berkaitan dengan jenis produk yang dihasilkan, alur produksinya bagaimana, dan volume produksi yang direncanakan atau kapasitasnya itu berapa besar lah. Yang kedua itu penjadwalan, scheduling. Ini
sama tahapan perencanaan yang keempat. Jadi menetapkan waktu pelaksanakan dan penyelesaian pekerjaan produksi serta pengaturan optimasi pengendalian untuk alokasi sumber daya manusia, fasilitas pabrik, peralatan serta pembelian bahan baku itu harus dijadwal dengan baik. Yang terakhir ada proses operasionalisasi produksi atau dispensing. Ini ada sebuah proses penyerahan fisik pesanan dan permintaan produksi ke fasilitas operasi sebuah perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada proses produksi. Dalam proses produksi itu yang pertama ada sebuah strategi proses. Proses produksi adalah suatu cara, metode maupun teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan tepat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. 4 strategi proses itu antara lain yang pertama ada fokus proses. Ini yaitu melibatkan penekanan pada aktivitas spesifik dalam pabrik atau kantor seperti pengelasan, finishing, atau pemroses utang dan penjualan di kantor. Yang kedua ada fokus repetitif. Ini atau fokus berulang di sini. Strategi ini yaitu melibatkan penggunaan modul dalam proses manufaktur berorientasi produk, memungkinkan jalur proses berulang yang efisien. Jadi terus berulang namun lebih efisien waktu demi waktu. Yang ketiga ada fokus produk. Jadi sesuai namanya di sini yang difokuskan yaitu pada sebuah produknya. Jadi produksi ini proses ini didasarkan pada produksi dalam volume tinggi dengan variasi rendah dengan layanan yang disesuaikan dengan produk. Yang terakhir ada fokus kustomisasi massal. Pendekatan ini menggabungkan keuntungan kustomisasi produk individual dengan efisiensi produk massal, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan individu pelanggan dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu ada analisis proses. Yang pertama itu ada diagram alur yang adalah gambar untuk menganalisis pergerakan orang atau material. Yang kedua ada time function mapping atau peta proses, flowchart dengan waktu. Jadi ini harus dibuat Anda. Yang ketiga itu pemetaan aliran nilai selama proses produksi menggunakan alat untuk memahami cara penambahan nilai pada aliran bahan dan informasi. Yang ketiga ada diagram proses adalah diagram yang menggunakan simbol. Diagram proses membantu manajer untuk fokus pada aktivitas menambah nilai dan mengukur kinerja penambah nilai. Yang kelima yaitu ada service design, proses yang berfokus pada teknik analisis dan interaksi antara penyedia layanan dan klien. Selanjutnya yaitu ada tipe dan faktor-faktor produksi. Tipe-tipe proses produksi. Yang pertama ada produksi individual. Jadi ini ada sebuah usaha yang diproduksi secara individu, perorangan saja, atau bisa jadi malah dikonsumsi sendiri itu makanannya pada saat proses produksi. Yang kedua itu produksi skala kecil. Ya ini bisa produksi skala kecil ini bisa termasuk UMKM yang ada pada saat ini. Jadi produksinya ya skalanya masih di sekitar tempat produksi saja, belum jauh sampai ke luar kota atau apa. Nah, selanjutnya ada produksi skala besar. Ini biasanya perusahaan yang sudah menengah ke atas ya ini, karena pastinya dalam skala besar ini proses produksinya sudah ke luar kota dan lain-lain. Yang keempat ada produksi massal. Ini apalagi produksi massal ini sudah perusahaan besar yang sudah biasanya sudah
ekspor dari produknya ke luar negeri, jadi produksinya massal. Kelima itu produksi custom, jadi ini produksi yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan, yaitu bagaimana bentuknya dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses produksi, antara lain yang pertama ada faktor alam atau tanah. Jadi ini juga mempengaruhi alam atau tanah pada tempat produksinya. Ketika di situ cuacanya tidak baik, ekstrim, panas tinggi atau dingin tinggi, itu juga akan mempengaruhi proses produksinya. Yang kedua ada faktor tenaga kerja. Ini bisa mempengaruhi proses produksi dari segi kinerjanya maupun kekurangan maupun kelebihan dari tenaga kerja itu sendiri. Yang ketiga ada faktor modal. Ini juga jelas sangat berpengaruh dengan modal yang kecil, sedang, dan besar, banyak, itu sangat mempengaruhi dari proses produksi sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu faktor organisasi atau manajemen. Ya, manajemen ini juga penting, walaupun dari alam, tenaga kerja dan modal itu baik, namun pada saat pengelolaannya manajemennya itu buruk, jadi hasilnya ya pasti tidak baik, pasti sangat berpengaruh ke produksinya itu sendiri. Selanjutnya ada keempat ada proses produksi industri. Ini bagaimana, ini mencakup yang pertama ada perencanaan dan perancangan. Pasti yang pertama itu pasti ada perencanaannya dulu, itu harus direncanakan terlebih dahulu, dan perancangan ini lanjutan dari sebuah perencanaan. Yang kedua ada pengadaan bahan baku. Di bahan baku ini harus sudah jelas atau mudah didapat dan sudah mempunyai pemasok, jadi tidak khawatir kehabisan atau kelangkaan dalam bahan bakunya. Yang ketiga ada pengolahan. Pengolahan ini juga harus dikelola. Yang keempat yaitu pengujian dan pemeriksaan. Ini kalau perusahaan besar ini pasti ada, kalau UMKM ya biasanya tidak ya. Yang keenam itu ada pengemasan setelah selesai diproduksi. Yang ketujuh ada distribusi, pemasaran, dan penjualan setelah selesai di packing, finishing, itu pasti didistribusikan dan dijual. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pemulihan dari sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu, baik dari segi alat, teknologi maupun yang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai strategi manajemen produksi. Strategi manajemen produksi ini dilakukan agar apa? Agar dapat menggunakan sumber daya yang ada itu menjadi efektif dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi penggunaan strateginya, dampaknya itu, tujuannya itu. Yang pertama yaitu ada di sini ada 4 strategi dalam manajemen produksi. Itu ada yang pertama ada framework ketidakpastian. Adalah framework yang dibuat guna menentukan strategi rantai pasok produksi yang tepat dalam suatu perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan. Strategi ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada efficient supply chain. Ya, ini memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan sama-sama rendah. Maksudnya apa? Jadi ini permintaannya aman dan pasokannya aman, karena ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokannya itu rendah. Dengan kata lain, permintaan dan pasokannya stabil, bisa dikatakan seperti itu. Yang kedua ada responsive supply chain, yaitu memiliki karakteristik ketidakpastian permintaan tinggi, akan tetapi ketidakpastian pasokan rendah. Ini
permintaannya jadi tidak stabil atau nggak ada atau rendah, sedangkan pasokannya itu ada. Yang ketiga yaitu risk hedging supply chain. Di sini memiliki karakteristik ketidakpastian permintaannya itu rendah, akan tetapi ketidakpastian pasokannya itu tinggi. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya yaitu permintaannya itu stabil, ada, namun bahan bakunya itu sulit dicari atau rendah dan karena ketidakpastiannya tinggi. Selanjutnya yaitu agile supply chain. Di sini yaitu memiliki karakteristik yang paling tidak ideal, yaitu ketidakpastian permintaan dan ketidakpastian pasokan itu sama-sama tinggi. Jadi permintaan pun nggak ada, pasokan pun juga nggak ada. Ini sulit banget ya. Yang kedua yaitu strategi manajemen produksi, yaitu ada fit strategi. Fit strategi ini adalah kesamaan tujuan antara strategi pasokan dengan kompetisi perusahaan. Fit strategi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis dan memetakan ketidakpastian kebutuhan konsumen dan rantai pasok produksi. Ini harus jelas apakah sebuah perusahaan itu ketidakpastian konsumen dan rantai pasokannya itu di level berapa. Ini harus jelas dulu nih. Yang kedua yaitu lanjut menganalisis dan memetakan rantai pasokan produksi dari awal produksi sampai akhir, itu harus dipetakan terlebih dahulu dan jelas. Yang terakhir yaitu menentukan fit strateginya, yaitu menentukan kesamaan tujuan antara pasokan, produksi, dan juga tujuan dari kompetisi perusahaannya. Lanjut, strategi yang ketiga itu ada strategi value stream mapping atau FSM. Ini adalah digunakan untuk menghasilkan alur proses produksi dan alur informasi yang ada dari supplier sampai ke tangan customer. Jadi ini ditekankan untuk menghasilkan informasi ada apa saja pada saat dari dikeluarkan perusahaan sampai ke tangan konsumen itu ada kejadian apa saja, ini ya ditangkap. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pengeluaran biaya produksi, meningkatkan efisiensi serta kualitas. Jadi ini strategi ini sangat ditekan pada saat distribusinya. Selanjutnya yaitu ada teknik forecasting. Ini teknik forecasting ini adalah teknik meramalkan ke depannya kejadian-kejadian tertentu pada saat produksi. Dikelompokkan oleh Bowersock menjadi 3, yaitu dengan bisa menggunakan dengan metode kualitatif, itu pakai statistik forecasting, atau yang kedua ada bisa time series. Ini berkaitan dengan periode waktu ya. Yang terakhir itu bisa dengan cara kausal. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pengendalian manajemen produksi. Yang pertama yaitu pentingnya dari pengendalian manajemen produksi ini sendiri. Pengendalian manajemen produksi adalah proses memonitor dan mengevaluasi kinerja produksi untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan efisien. Pentingnya pengendalian manajemen produksi ini meliputi pertama yaitu memastikan kualitas produk. Jadi pentingnya ini yaitu mengendalikan apakah produk yang dihasilkan itu baik atau kurang atau malah tidak sesuai dengan standar. Ini yang pentingnya dari pengendalian.
Yang kedua itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi sumber daya yang ada ini dioptimalkan dengan baik agar mencapai tujuannya, yaitu efisien dan efektif. Yang ketiga itu menjaga konsistensi proses produksi dari antara produksi sebelumnya dengan produksi yang akan datang, itu konsisten dari segi apapun, dari segi kualitas yang dihasilkan, dari segi sumber daya, biaya, dengan syarat yaitu uh, kuantitas yang diproduksi itu sama. Yang keempat yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah produksi secara proaktif. Dari adanya pengendalian ini, ketika ada masalah kan langsung diketahui, jadi bisa langsung mencari solusinya ya agar terselesaikan masalah yang sedang ada pada proses berjalannya produksi sebuah perusahaan ini. Yang kedua yaitu elemen pengendalian produksi. Yang pertama ada standar kinerja. Ini menetapkan standar untuk kualitas, produktivitas, dan efisiensi produksi. Yang kedua pengukuran kinerja, memantau kinerja produksi secara berkala menggunakan metrik yang relevan, bisa menggunakan tahap-tahap sebelumnya itu. Yang ketiga itu perbandingan kinerja, membandingkan kinerja aktual, yaitu kinerja yang nyata dengan standar yang ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat yaitu ada koreksi tindakan, mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan dan meningkatkan kinerja produksi. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengendalian produksi. Yang pertama memastikan kelancaran operasi produksi, yaitu ya pastinya ini penting. Pengendalian produksi gunakan untuk apakah proses produksi yang sedang dilakukan itu berjalan lancar atau ada kendala atau baik-baik saja lah. Yang kedua itu memonitor penggunaan sumber daya. Jadi keluar masuk penggunaan sumber daya ini jelas karena dipantau atau dikendalikan dengan baik. Yang ketiga itu menjaga kualitas produk, yaitu tadi produk yang dihasilkan itu akan terjaga. Ketika sudah baik itu akan baik terus atau malah tambah meningkat. Kalau kurang baik ya diperbaiki. Yang keempat yaitu mengendalikan biaya produksi. Jadi biaya produksi pun akibat ada pengendalian ini terjaga dengan baik, tidak bocor kemana-mana. Yang kelima yaitu mengurangi waktu tunggu dan pemborosan. Ini mengurangi waktu tunggu ini maksudnya yaitu tidak ada jeda antara penjualan dan proses produksi. Jadi terus melakukan produksi dan semuanya keadaan berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu ada keuntungan pengendalian produksi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini juga jelas inti dari manajemen produksi. Yang kedua itu meminimalkan biaya produksi. Ya ini sudah dijelaskan seringkali. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk, ya pastinya. Yang keempat menjamin konsistensi dalam proses produksi. Ini ya hal positifnya. Yang kelima yaitu memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar, karena ada pengendalian produksi ini bisa merespon perubahan pasar dari segi permintaan maupun dari segi bentuk produknya atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, itu bisa direspon dengan cepat karena ada pengendalian dari proses produksi. Kelima yaitu ada integrasi perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi itu kan menetapkan target dan standar kinerja atau merencanakan kegiatan sebelum dilakukan. Sedangkan pada pengendalian produksi ini memastikan bahwa rencana produksi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi pengendalian ini memantau aktualisasi dari proses perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah perencanaan
ini sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak aktualisasinya. Dan ini tugas dari pengendalian produksi ada di sini. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada manajemen biaya. Dalam manajemen biaya ini yang pertama terdapat pentingnya dari manajemen biaya. Manajemen biaya produksi adalah proses pengelolaan dan pengendalian biaya yang terkait dengan kegiatan produksi untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Pentingnya manajemen biaya produksi ini meliputi yang pertama itu bisa meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi biaya produksi, karena ketika produksi ini dengan biaya yang rendah dan hasil yang maksimal, ini akan meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu ada memastikan ketersediaan sumber daya yang efisien. Dengan manajemen biaya ini, dari semua pembelanjaan dalam produksi, biaya-biaya yang digunakan dalam produksi itu bisa diatur dan seefisien mungkin. Yang ketiga yaitu menetapkan harga jual yang kompetitif di pasar. Dengan adanya manajemen biaya ini bisa meningkatkan harga jual yang lebih kompetitif di pasar, karena biaya produksi yang rendah ini kita bisa bersaing harga jual produk yang telah diproduksi. Yang terakhir yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan adanya manajemen biaya ini bisa mengatur penggunaan sumber daya yang sisa-sisa itu bisa digunakan lagi atau diolah lagi. Ini akan mengurangi biaya produksi selanjutnya. Yang kedua itu ada 3 jenis-jenis biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Jadi biaya ini stagnan, walaupun produksinya itu bisa lebih kecil maupun besar. Ini biaya tetap ini tetap biaya yang tidak berubah. Contohnya sewa pabrik dan gaji manajemen. Ini tidak berubah sama sekali walaupun kita melakukan produksi tidak banyak ataupun kecil atau besar, ini tetap. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang berubah sejalan dengan perubahan volume produksi. Contohnya yaitu bisa bahan baku, tenaga kerja langsung. Bahan baku ini akan berubah ketika volume produksinya meningkat ataupun menurun. Ini yang sesuai dengan keadaan pasar juga. Nah, tenaga kerja langsung itu menyesuaikan kontrak ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada biaya semi variabel. Biaya ini adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contoh biaya perawatan mesin ini komponen tetap, dan biaya perawatan yang bergantung pada penggunaan komponen variabel. Kan di dalam mesin itu pastinya ada komponen tetapnya dan ada biaya yang perlu diganti atau habis pada saat telah melakukan produksi. Selanjutnya yaitu yang ketiga itu ada unsur-unsur biaya. Yang pertama ada bahan baku. Biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah yang digunakan dalam produksi. Yang kedua itu ada tenaga kerja langsung. Biaya yang terkait dengan upah langsung yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat dalam produksi. Yang ketiga itu ada overhead pabrik. Biaya tidak langsung yang terkait dengan operasi pabrik seperti biaya utilitas, biaya pemeliharaan, dan biaya depresi peralatan. Ini yang harus dicermati dalam manajemen biaya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada analisis kelayakan produksi.
Dalam analisis kelayakan produksi ini yang pertama yaitu ada pentingnya kelayakan produksi. Seberapa penting ini? Pentingnya kelayakan produksi dalam suatu usaha ini adalah bahwa produksi yang efektif dan efisien dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan. Selain itu juga dapat mengurangi biaya produksi dan juga dapat meningkatkan keuntungan. Faktor penting dalam studi kelayakan produksi diantaranya adalah yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini seperti tanah, air, angin, ini semua matahari ini faktor penting dalam proses produksi. Yang kedua yaitu modal. Modal juga penting karena ini adalah untuk digunakan dalam biaya operasional. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini juga penting karena yang menjalankan sebuah produksi yang melakukan agar menjadi produk jadi ini tenaga kerja ini sendiri. Yang keempat yaitu kemampuan, jadi skill dari tenaga kerja ataupun pengelola ini kemampuan yang harus dimiliki karena akan berimbas ke manajemen yang baik ataupun tidak. Yang kedua yaitu ada indikator dari kelayakan produksi ini sendiri. Yang pertama itu ada efisiensi produksi. Ini maksudnya yaitu sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam proses produksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua yaitu ada kualitas produksi. Ini standar kualitas yang harus dipenuhi oleh produk yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada ketersediaan bahan baku. Ini menunjukkan tenaga kerja diperlukan proses tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai dengan bahan baku dan volume produksi. Yang keempat yaitu ada ketersediaan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di sini diperlukan untuk proses produksi tersedia dan jumlah yang cukup dengan target yang ada. Yang terusnya itu ada ketersediaan modal. Jadi modal ini juga penting karena modal ya bingung apa yang harus dilakukan. Selanjutnya itu ada ketersediaan fasilitas produksi. Alat-alat produksi yang digunakan untuk dalam proses ini penting sekali karena yang mengelola untuk menjadikan barang kan ya fasilitas yang tersedia. Selanjutnya itu ada ketersediaan sumber daya alam. Ini juga faktor penting. Walaupun ada sumber daya alam yang gratis, namun kalau tanah itu kan juga modal yang digunakan untuk tempat produksi itu harus ada. Selanjutnya itu ketersediaan jaringan logistik. Jadi harus jalan di tempat produksi itu harus memadai. Kalau nggak memadai dan nggak ada jaringan logistik, mau dikirim kemana ini barangnya kan nggak ada. Yang selanjutnya itu ketersediaan pasar. Pasarnya harus jelas dan dapat dijangkau. Ini yang diuji. Selanjutnya itu ketersediaan sumber daya manusia. SDM ini penting karena faktor yang menjalankan proses produksi ini ya sumber daya manusianya ini. Ketika sumber daya manusianya memadai, maka potensi besar dalam keberhasilan dalam proses produksinya itu juga tinggi. Selanjutnya itu ada ketersediaan teknologi. Kenapa pada saat ini teknologi penting? Karena semua sudah mulai menggunakan alat-alat atau mesin-mesin dalam proses produksi untuk ya sekali lagi untuk bisa efisien dan mengurangi biaya karena dan profit kembali lagi nanti. Selanjutnya yang terakhir ada ketersediaan sumber daya finansial. Ini maksudnya apa?
ketersediaan finansial ini akses cukup untuk mendukung investasi operasional proyek produksi dalam jangka waktu yang diperlukan, ataupun sumber daya finansial ini berkaitan dengan kredit atau untuk menunjang modal yang sudah ada. Selanjutnya yaitu yang ke-8, ada pengelolaan resiko produksi. Dalam pengelolaan risiko produksi itu yang pertama terdapat pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko sendiri pun ada dua. Yang pertama ada risiko dinamis. Risiko dinamis ini yaitu risiko yang muncul akibat dari perkembangan dinamika sosial serta kemajuan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam risiko dinamis terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ada risiko manajemen. Ini yang berakibat dari kemajuan dari ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada risiko pasar. Ini diakibatkan dari kemajuan bidang ekonomi. Yang selanjutnya itu risiko akibat inovasi. Ini bergantung terdapat dari kemajuan yaitu sebuah teknologi. Selanjutnya ada risiko statis. Risiko statis ini risiko yang terjadi pada saat produksi berlangsung maupun sesudah maupun sebelumnya, tapi berkaitan dengan produksi. Dalam risiko statis ini terjadi 4 macam, yaitu yang pertama masyarakat atau risiko sosial. Jadi ketika produksi pun ada risiko dari masyarakat, yaitu contohnya dari limbah produksinya dan masyarakat itu merasa terganggu, itu juga termasuk sebuah risiko. Yang kedua ada fisik atau risiko fisik atau risiko fisik. Ini berkaitan dengan pekerja atau karyawan di tempat produksi tersebut, bahwa dalam bekerja itu ada risiko fisik yang terjadi ketika ada sesuatu yang menimpanya yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ekonomi atau risiko ekonomi. Pada saat produksi itu pasti ada juga risiko ekonomi, yaitu berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan permintaan pasar, keadaan pasar saat itu, apakah memungkinkan atau terjadi perang itu berakibat ke kenaikan bahan-bahan baku minyak dan lain-lain untuk digunakan di alat-alat tempat produksi. Selanjutnya yang ada untung atau rugi yang ditimbulkan dari perdagangan. Ini sudah jelas, ini juga sebuah risiko yang terjadi pada saat kita memproduksi sebuah barang. Ketika barang itu untung, ya itu yang semua yang diinginkan, dan ketika rugi itu ya harus diantisipasi. Selanjutnya yang kedua ada tujuan manajemen risiko. Secara alami tujuan manajemen risiko produksi guna meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang ada, serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan manajemen risiko ini adalah sebuah antisipasi dari hal-hal yang bisa terjadi pada saat proses produksi berlangsung maupun sebelum sesudahnya, itu diantisipasi agar apa? Agar tetap tercapai tujuan yang diinginkan. Lanjutnya yang ketiga itu tahapan manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Yang pertama itu diidentifikasi risikonya terlebih dahulu. Apa ya risiko yang bakal timbul pada saat proses produksi. Selanjutnya itu identifikasi bentuk risiko. Apakah risikonya ini bentuknya dari eksternal maupun internal. Ini harus jelas. Yaitu yang ketiga menempatkan ukuran risiko. Apakah ukurannya risiko ini besar, kecil, atau sangat membahayakan, itu harus diukur. Yaitu yang selanjutnya menempatkan alternatif atau solusi bagaimana risiko itu diantisipasi. Selanjutnya itu menganalisis setiap alternatif. Itu alternatif yang telah ditempatkan itu dianalisis yang sesuai itu yang mana. Selanjutnya yaitu memanfaatkan alternatif. Dengan sudah menganalisis alternatif itu
memanfaatkan alternatif yang ada guna uh, mendukung guna mengantisipasi resiko yang terjadi yang telah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu penerapan alternatif itu harus diterapkan setelah dianalisis. Selanjutnya ya pengendalian alternatif, apakah alternatif yang diusulkan itu berjalan atau tidak. Setelah itu evaluasi jalannya alternatif ini, apakah sukses atau ada kekurangan dalam mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu yang ke-9, ada etika dalam manajemen produksi. Etika dalam manajemen produksi itu yang pertama terdapat pentingnya etika produksi. Etika produksi merupakan aturan normatif yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam suatu perusahaan. Pentingnya etika produksi ini yaitu meliputi yang pertama mempertahankan standar moral dalam lingkungan kerja. Ini yaitu ya etika dalam bekerja itu harus diterapkan, atau SOP dalam sebuah perusahaan itu kan berbeda-beda dalam hal bekerja, itu harus disesuaikan dengan standar moralnya. Selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan karyawan dan konsumen. Dengan adanya etika ini akan meningkatkan kepercayaan karyawan dan konsumen, karena enggak semena-mena, dapat dipercaya, amanah, jujur, itu akan meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya yaitu menciptakan reputasi perusahaan yang positif. Dengan menerapkan etika produksi yang amanah, jujur, dengan tidak manipulasi dalam hal produksi, ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang baik karena terkenal kejujuran dalam proses produksinya. Selanjutnya yaitu memastikan keadilan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, etika produksi dalam perusahaan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, karena apapun itu kan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Ketika kita melakukan produksi, kita juga harus menjaga amanah dari konsumen yang ingin mengonsumsi produksi kita. Selanjutnya yaitu fungsi sumber daya manusia dalam manajemen produksi. Fungsi SDM dalam manajemen produksi itu sangatlah penting. Yang pertama itu sebagai fungsi perencanaan, karena seorang manajer produksi bertanggung jawab untuk merencanakan kegiatan perusahaan, karena mereka harus mengembangkan proses perencanaan yang mencakup kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada fungsi pengorganisasian. Di sini manajer produksi juga bertanggung jawab untuk mengorganisasi struktur individu dalam subsistem operasi. Ini dapat melibatkan pembentukan tim, bagian divisi atau departemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya itu fungsi penggerakan. Ini manajemen produksi memiliki peran penting dalam memotivasi dan memobilisasi sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, karena ini akan berkaitan dengan kinerja juga. Selanjutnya yaitu strategi manajemen produksi dan peran SDM. Strategi manajemen produksi dan peran SDM, yang pertama ada bersaing dalam diferensiasi. Ini maksudnya yaitu perusahaan harus berupaya menciptakan nilai tambah yang dapat menarik perhatian konsumen dan membuat produk atau layanannya itu yang lebih menarik dan diinginkan oleh pasar dan beda dari pesaingnya. Karena ini akan memunculkan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Yaitu bersaing dalam biaya. Strategi berbiaya rendah memerlukan upaya besar dalam
pengurangan biaya tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Meskipun berfokus pada biaya yang rendah, ini tidak berarti bahwa kualitas produk harus dikorbankan. Sebaliknya, perusahaan harus tetap memastikan bahwa kualitas itu tetap terjaga sambil mengurangi biaya produksi atau ditekan agar tercapai keefektifan produksi. Lanjutnya yaitu bersaing dalam respon. Hal ini yaitu kecepatan dalam menanggapi atau merespon umpan balik dari pelanggan atau pasar dapat memiliki dampak yang signifikan dalam menarik pelanggan dan memenangkan pangsa pasar, karena yang merespon itu cepat menanggapi umpan balik dari sebuah konsumen ataupun yang berkaitan dengan distribusi hasil produk produksi ini akan memenangkan pasar karena mendahului dari yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu ada manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Dari manajemen kinerja dan evaluasi produksi itu yang pertama ada manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu adalah proses perencanaan, pengawasan dan penilaian kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat manajemen kinerja ini meliputi yang pertama yaitu peningkatan produktivitas karyawan, karena dengan kinerja yang baik itu akan meningkatkan produktivitas. Ketika turun kinerjanya maka produktivitas juga akan turun. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan dan kompetensi. Dengan adanya manajemen kinerja ini bisa tahu apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dari sumber daya manusianya. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Ya, ini berkaitan dengan atasnya. Ini akan mengetahui kebutuhan dari apa yang dibutuhkan oleh sumber daya manusianya yang bekerja. Apakah membutuhkan skill ini, apakah dikembangkan dalam skill yang lain, itu bisa diketahui dengan adanya manajemen kinerja. Selanjutnya yaitu peningkatan kepuasan dan retensi karyawan. Dengan adanya manajemen kinerja, maka sebuah sumber daya manusia seperti dipedulikan, dan itu mengakibatkan kepuasan dari sumber daya manusianya, dan juga akan mengakibatkan retensi karyawan, yaitu betah loyal bekerja karena diperhatikan. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja, yaitu ada 3. Yang pertama ada goal setting teori. Ini apa? Ini adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Teori ini merupakan penetapan tujuan dan pengaruhnya terhadap kinerja. Teori ini berpendapat bahwa tujuan yang spesifik dan sulit ketika diterima dan dipahami oleh karyawan meningkatkan kinerja karyawan dibandingkan dengan tujuan umum yang spesifik yang mudah untuk dicapai dan tidak memiliki tujuan. Selanjutnya yaitu ada teori kontrol teori. Di sini dijelaskan bahwa kontrol teori ini ada sebuah teori umpan balik memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja, karena kita mengetahui umpan balik dari karyawan itu kita mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa kekurangan dari pada saat bekerja. Selanjutnya yaitu teori sosial kognitif teori. Di sini dijelaskan bahwa efektivitas manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teorinya berbeda dari 2 teori sebelumnya, di mana goal setting atau tujuan yang ini menekankan pentingnya ketetapan tujuan. Jadi tujuan itu harus jelas agar termotivasi, dan pentingnya keyakinan diri dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga ada evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Evaluasi kualitas produksi melibatkan pengukuran produk atau jasa terhadap standar yang ditetapkan. Ini jika standarnya begini, ketika hasilnya juga sesuai standar, itu
eh, kualitasnya terjaga. Ketika di bawah standar yang telah ditetapkan, maka ini harus diperbaiki. Selanjutnya itu pengendalian kualitas produksi melibatkan pengawasan dan penyesuaian proses produksi untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jadi pengendalian ini gunanya yaitu untuk apa? Untuk mengendalikan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar memimpin atau memandu bahwa kualitas produksi ini agar sesuai dengan standar yang ada. Selanjutnya yaitu ada pengujian produksi. Pengujian produksi banyak sekali tahapnya. Yang pertama itu tujuan dari pengujian produksi ini sendiri, yaitu memastikan produksi mematuhi spesifikasi produksi, peraturan dan persyaratan kontrak. Selanjutnya itu menentukan efisiensi biaya proses produksi. Selanjutnya ada memastikan produksi memenuhi standar dengan memberikan demonstrasi produksi. Selanjutnya penyediaan data standar untuk tujuan ilmiah, teknis dan kegiatan penjaminan mutu. Selanjutnya penyelesaian masalah mengenai kendala produksi sebagai dasar komunikasi teknis dalam produksi sebagai sarana perbandingan dengan produksi, menentukan kesesuaian untuk pembuatan dan penggunaan akhir. Dan yang terakhir itu sebagai bukti dalam proses hukum seperti kewajiban produksi, paten, dan klaim produksi. Tujuan pengujian produksi ini secara umum yaitu bisa disimpulkan yaitu guna memenuhi standar negara maupun standar dari sebuah perusahaan. Ya, itu. Selanjutnya yang kedua itu kegunaan pengujian produksi. Itu yaitu untuk peningkatan efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan, mengukur kadaluarsa kualitas produksi di gudang penyimpanan. Selanjutnya produksi yang lebih baik dari produksi pesaing, memberikan nasihat yang baik tentang masalah harga, nama merek, dan kualitas kemasan produksi. Selanjutnya itu memberikan gambaran penerimaan konsumen terhadap produksi. Selanjutnya memantau kualitas produksi dari berbagai pabrik dari saluran penjualan setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu pihak yang berperan dalam pengujian produksi ini ada siapa saja. Itu pertama pemerintah, yang kedua itu organisasi konsumen, yang ketiga itu perusahaan. Ini harus dilibatkan semua karena agar dapat merasa puas yang dan aman serta baik apa yang ditunjukkan. Selanjutnya itu persyaratan pengujian produk. Itu ada persyaratan pengujian produk, yaitu ada data normatif, data yang selanjutnya perusahaan riset yang sama, uji lingkungan nyata, variabel kritis, populasi sampel yang relevan, serta tindakan konservatif. Ini harus dipenuhi semuanya. Ya, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.